Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga sehat selalu. Jadi kita melanjutkan materi tentang network programming. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa kita bahas ya, ketika memasuki materi network dan socket programming ini. Tapi di sini saya coba menjelaskan yang mudah diikuti karena sebelumnya kita sudah mulai dari basic ya. Perlahan-lahan kita coba membuat kode yang agak advance, tetapi kira-kira masih bisa diikuti, dari kode yang kita buat sebelumnya. Dan tentu saja ya, yang lebih advance lagi, yang production ready ya tentu itu butuh ketelitian yang tinggi ya, kemudian pengalaman yang banyak ya, dan pengetahuan akan desain arsitektur program yang baik ya. Nah ini bagi yang baru belajar network programming, nah inilah basicnya. Kedepannya tentu perlu dikembangkan ya, sesuai dengan kebutuhan dan case masing-masing ya. Oke, ada dua yang akan kita coba di sini. Yang pertama adalah object string ya. Nah ini berkaitan juga dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa objek itu bisa dialirkan ke string. Di sini socket ada input dan output string. Nah tentu saja objek itu bisa mengalir di situ ya. Oke, kemudian yang kedua adalah threading ya. Nah, ini juga berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya. Kita bisa menerapkan multi threading sehingga server di sini bisa melayani lebih dari satu klien. Oke, kita coba yang pertama dulu, object string. Yang selama ini ya, sebelum video ini, yang kita alirkan melalui jaringan itu adalah string ya, atau teks. Nah, kita akan coba membuat kelas baru. Sini saya buat kelas baru, misalnya namanya pesan, dan objek dari kelas inilah yang akan kita alirkan melalui jaringan. Nah, sehingga tingkat customisasi yang bisa kalian lakukan itu lebih tinggi. Bukan cuma string yang bisa dikirimkan, tapi dalam bentuk objek. Ketika sudah objek, ya itu isinya tentu bisa lebih kompleks. Oke, objek kelas pesan. Dan ingat di pelajaran serialization kita harus implement serializable supaya objek tersebut bisa diserialisasi ke dalam bytecode ya. Oke, kemudian simple saja, kita membuat dua atribut, yakni nama dan pesan. Jadi kita membuat program messaging sederhana, di mana di sana ada nama kliennya, nama pengirimnya, ya, kemudian pesannya apa. Oke, seperti biasa kita encapsulate all getter dan setter. Kemudian untuk memudahkan kita membuat objek, kita insertkan juga konstruktornya, konstruktor yang memiliki kedua atribut tersebut ya. Oke, ini kemudian mungkin nantinya pesan ini akan kita cetak ya, ke sistem out print atau println gitu ya. Jadi dan ketika kita cetak pesannya, kalau bisa kita include-kan juga namanya supaya jelas pesan ini dari siapa. Jadi di sini kita bisa mengoverride method toString ya. Method toString itu sudah ada di setiap objek dan kita tinggal mengoverride-nya. Misalnya di sini kita format sedemikian rupa sehingga namanya berada di kurung siku, kemudian setelah itu disambung spasi dan pesannya, sehingga nanti kita tinggal panggil toString apabila ingin mencetak pesan ini, bentuk dari pesan ini sama plus. Oke ya, di concatenation. Ya seperti ini aja objek yang
kelas yang simple. Kemudian kita mulai dari klien. Klien akan mengirimkan objek ini ke server. Tentu saja yang berubah adalah perilaku terhadap output streamnya. Sebelumnya di sini kita menggunakan print writer ya, karena string. Nah, kita perlu mengganti print writer ini dengan objek output stream. Tapi ingat ya, ini koneksi di jaringan itu sangat rentan terhadap kesalahan. Kalau yang kemarin kita buat objek output streamnya itu belum menggunakan buffer. Ya. Sekarang kita coba membuat buffer. Ya. Buffer yang general di sini. Dan jadi ini sudah tidak digunakan ya. Kemudian kita buat buffer output ya. Ini adalah buffer output string ya. Kita singkat post misalnya. Kemudian ini buffer output stream. Output streamnya kita alirkan ke echo socket get output stream ya. Nah, sama seperti yang di atas ya. Nah, ini adalah buffernya ya. Jadi buffer itu berfungsi untuk mengkolek beberapa array byte yang tertahan sebelum di flash ya, belum dikirimkan ke jaringan ya, atau sebelum dibaca sekaligus. Jadi dia akan lebih stabil data itu terkirim ya. Dan pembacanya juga akan lebih efisien. Ini buffer output stream, kemudian objek. Karena kita di sini adalah mengirim objek, berarti objek output stream OOS misalnya, sama dengan new object output stream, parameternya adalah buffer output stream tadi. Oke. Nah, ini kira seperti ini. Tentu saja kalian bisa menggabungkan menjadi satu baris sebenarnya, cuman agak panjang aja ke kanan. Kemudian input ini berarti balasan dari server. Ya, untuk sementara balasan dari server tetap dalam bentuk string. Jadi yang dikirim ke server adalah objek, tetapi balasan dari server kita cukup string saja, pesan suksesnya. Oke, kemudian di sini, nah ini tentunya berubah. Ini tidak digunakan lagi, tapi yang digunakan adalah objek output stream dot write object. Write objek yang ditulis tadi yang pesan ya. Langsung kita buat new pesan. Namanya ini adalah nama pengirimnya. Kita coba nd. Kemudian pesannya apa? Pesannya masih kita peroleh dari keyboard. Oke, namanya kita hardcode, pesannya tetap kita peroleh dari input dari keyboard. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa dipertahankan. Ketika pesannya exit, maka keluar. Ya. Kemudian, nah satu lagi. Kalau sebelumnya kita mengirim string, pemisahnya adalah line, ya, read line. Hanya kita menggunakan read line kemarin. Satu string itu. Ketika ketemu objek line break, ya, maka dia pembacanya dalam sekaligus untuk ditampilkan. Nah, sekarang objek ini tidak jelas. Ujung dari byte array-nya ini apa? Ya. Nah, sepanjang objek tersebut, ya, sepanjang memori yang digunakan objek tersebut. Jadi, karena ujungnya tidak jelas, kita harus memflash ini, ya, memflash secara manual. Ya. Jadi, kita gunakan objek string flash. Ya. Flash ini adalah define atau menetapkan bahwa objek ini siap untuk dikirim ke jaringan dan tanda dari akhir dari byte array untuk satu objek tersebut. Oke, ini kita tambahkan flash. Nah, kira-kira seperti ini dari sisi klien. Kemudian dari sisi servernya di sini
berarti yang menerima input stringnya. Nah, di sini bukan buffer reader lagi, jadi ini tidak digunakan, tapi tentunya kita ganti dengan buffer input string ya. Kalau tadi buffer output string, sekarang buffer input string. Buffer input stringnya adalah berasal dari client socket. Input string, kemudian objek input string. Ini membaca objek input string. Oke. Sedangkan outputnya tetap print writer karena kita membalas ke klien dalam bentuk string. Oke, nah pembacanya juga di sini sudah berbeda. Kita tidak membaca string, tetapi yang kita baca adalah objek. Jadi ini sudah tidak digunakan. Kemudian di sini yang kita baca adalah objek ya. Objek ini bisa kita ganti aja di sini. Yang kita baca adalah objek pesan. Kemudian di sini pesan sama dengan ini pembacanya adalah objek input string dot read object. Nah, ini masih ingat ketika kita belajar objek input string, dia adalah read object dan dia objek generik ya. Jadi di sini harus di casting menjadi objek pesan ya. Dan tentu saja ini tidak equal exit, tetapi dipastikan dia objeknya ada, bukan null. Jadi di sini bisa ditambahkan tidak sama dengan null. Oke. Ini karena ada perintah casting, maka berpotensi menimbulkan exception apabila objek yang dikirim itu tidak bertipe kelas pesan. Nah, kita tambahkan catch clause-nya. Oke. Ini sudah. Kemudian server receive, ini pesannya bukan lagi string, tetapi dalam bentuk objek. Dan kita sudah memiliki metode tadi toString untuk mengubah pesan ini menjadi objek. Server membalas pesan diterima. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang kurang mungkin adalah kode untuk exitnya ya. Jadi kode untuk exitnya kita bisa pasang di sini. Jika pesan get pesannya di sini equals null case exit, maka break. Oke, ini complete. Jadi setelah server membalas pesan diterima, dia akan keluar dan mungkin di klien kita perbaiki sedikit karena di sini server membalas pesan diterima, klien sebaiknya tangkap juga. Dan kliennya menangkapnya setelah dia exit. Jadi kita pindahkan kode ini ke sini. Nah, jadi server membaca, klien membaca dulu balasan dari server, baru kemudian dia exit. Nah, sepertinya sudah bisa kita coba. Yang di komen saya bersihkan dulu, sudah tidak digunakan. Termasuk yang ini. Dan ini. Oke, kita run servernya. Oke, servernya sudah run. Kita run kliennya. Klien juga sudah run. Kita coba. Pesannya adalah halo. Nah, server membalas pesan diterima dan kita lihat di servernya. Nah, pesannya sudah dalam bentuk
Ini name-nya, kurung siku, kemudian spasi, ini adalah isi pesannya. Balas lagi. Oke. Nah, nama yang sama, cuman yang berbeda adalah pesannya. Dan terakhir exit. Oke, pesan diterima server dan servernya harusnya exit juga. Ya, nah ini kira-kira contoh bagaimana kita mengirim data yang berupa objek, ya, yang berupa objek melalui jaringan. Dan pendekatan ini juga bisa digunakan untuk membuat middleware kemarin. Ketika ingin membuat retire, tentunya di tengah-tengah buat sebuah server yang bisa menerima objek dari klien. Nanti server tersebut yang terkoneksi ke database. Oke, satu lagi ya, trading. Kalau kita lihat di sini servernya cuma bisa melayani satu klien. Kenapa? Karena accept ini ketika sudah lewat di sini ya tidak ada lagi accept yang lain. Jadi ketika ada klien yang baru yang ingin koneksi ke sini dia tidak ada yang menerimanya gitu ya. Jadi supaya server ini bisa menangani lebih dari satu klien, tentunya pendekatannya seperti ini. Ketika ada klien ya, yang masuk ke sini dia accept, proses untuk melayani klien tersebut ya, melayani di sini maksudnya ya membaca pesan ini yang dikirimkan dan membalaskan pesan diterima, itu perlu dipisahkan ke thread yang berbeda, sehingga thread ini ya, treatment ini dia akan looping lagi dan menunggu lagi klien yang baru dengan perintah accept tadi, sedangkan thread yang tadi tetap berjalan ya, yang melayani klien tersebut ada satu thread khusus. Nah, ini akan kita coba langsung saja. Jadi mulai dari sini, ini harus kita masukkan ke dalam while. Tentunya di sini tidak bisa di dalam try karena ini adalah body try with resources. Ya. Kita pindahkan ke atas sini dulu. Oke. Oke. Nah, di sini ini perlu diulang-ulang terus ya, accept ini supaya treatment ini terus menunggu klien yang masuk. Ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan while, bisa while true, ya, tetapi supaya programnya rapi dan stabil, ya, sebaiknya dibuatkan variabel boolean. Jadi karena tadi kita while terus-menerus, sebenarnya program ini tidak akan berhenti, ya, kecuali ya ada interupsi. Ya. Jadi untuk menghentikan dengan normal, sebaiknya buatkan variabel biasanya namanya listening true, listening. Jadi nanti ketika ingin dibuat supaya program ini berhenti, server ini atau mematikan server dengan normal, listening ini tinggal diubah menjadi false gitu. Jadi di sini while listening ya. Nah, ini kode yang ini kita masukkan lagi ke dalam while. Format. Oke. While listening ini set. Nah, di sini berarti ada klien baru. Ada klien baru yang masuk. Mulai di sini, kode di sini sampai dengan sebelum penutup while ini harus dilakukan di thread yang lain. Dan tentu kita bisa membuat thread di sini ya, dengan anonymous object, atau kita bisa membuat kelas sendiri ya. Nah, ini sudah dijelaskan di thread. Ini saya coba buat kelas sendiri. Java class. Misalnya server thread. Ada pendekatan kemarin implement runnable atau extended ya. Kita gunakan extends thread. Ya, kemudian thread ini butuh argumen. Thread ini butuh argumen, yakni ketika kode ini ingin dipindah ke kelas lain,
yang penting di sini adalah client socket, karena semuanya bermula dari client socket, baru yang lainnya bisa berjalan. Jadi kita butuh argumen berupa socket. Jadi di sini konstruktornya nah kita buat reference dulu, private socket, ini client socket. Oke, kemudian di sini kita buat konstruktornya. Dia harus mengoperate konstruktor induknya ya. Jadi kita buat manual aja. Jadi di sini public server thread, kemudian nah ini argumennya adalah client socket yang perlu kita kirim ke thread ini. Kita kirim ke thread ini, kemudian this dot client socket sama dengan client socket. Oke, ini dan karena ini mengextend thread, jadi supaya super threadnya itu tetap bisa dijalankan ya, dan tidak mengganggu mekanisme thread tersebut. Di sini dipanggil super konstruktornya yang default. Nah, kemudian kemarin apabila kita menggunakan extend thread, maka ada metode yang harus kita override, yakni run. Ini yang akan menjalankan proses dari thread ini atau tasknya ya. Di sini run ini kita pindahkan kode-kode yang sebelumnya ada di sini ya. Oke, ini kita pindahkan, kita cut aja, cut, kemudian pindahkan ke sini, di sini import yang perlu, kemudian format biar rapi. Nah, di sini tentu saja kita perlu memperbaiki kode-kodenya dengan menambahkan try dan catch. Try, kita gunakan try with resources, berarti try with resourcesnya bisa sampai di sini ya. Kemudian nah hati-hati, teliti memindahkannya, jangan sampai kelebihan atau kekurangan kurung kurawal. Kemudian perlu catch ya. Catch sebelumnya di sini ada IO exception. Oke, nah kita ikutin saja exception yang di sini. Oke. Kemudian satu lagi adalah class not found. Ini adalah casting exception. Nah, sehingga di sini kode di sini sudah bersih. Nanti tinggal memanggil thread-nya dengan cara new server thread, parameternya adalah client socket. Dan jangan lupa thread-nya sekalian di start. Nah, catch ini tidak dibutuhkan lagi. Cukup IO exception. Oke, kemudian di sini server thread. Kita lihat kode-kodenya juga sudah oke. Dan
sebaiknya client socket ini di close ketika selesai digunakan. Kalau sebelumnya sudah aman karena berada di try with resources. Sekarang ini client socketnya berada di luar try with resources. Jadi ini kita tambahkan a final ya. Finally ya. Ya. Jadi if client socket tidak sama dengan null, berarti memiliki nilai, maka client socket ini kita close ya. Dan close ini pun membutuhkan exception ya. Jadi tambahkan exception di sini. Oke, jadi client socketnya akan selalu di close ya, dengan ataupun tanpa terjadi exception. Oke. Nah, sekarang sepertinya semua sudah oke. Jadi kita tinggal menjalankan servernya. Coba kita jalankan servernya. Kemudian kita jalankan klien yang pertama. Klien. Kita run. Oke, kemudian di sini misalnya halo. Pesan diterima, server membalas, terima dari Andi. Apa kabar? Server membalas, ini sudah dilayani oleh thread yang terpisah seharusnya ya. Nah, coba kita jalankan klien yang kedua. Klien yang kedua di sini misalnya ini Budi ya. Budi, klien yang kedua, run. Ini hi, pesan diterima. Nah, server pun di sana ada thread yang melayani Budi ya. Andinya juga tidak terganggu ya. Saya Budi ya, server tetap melayani kedua thread tersebut. Ini klien yang pertama tadi, server juga tetap melayani, dan seharusnya ini juga bisa exit ya, tidak masalah. Klien pertama selesai, dan yang di server yang stop bukan servernya tapi thread yang melayani klien pertama tadi ya. Dan ini juga bisa exit. Nah, yang stop juga adalah thread yang melayani klien yang kedua, dan servernya sendiri belum stop ya. Dia tetap menunggu klien selanjutnya karena sebelumnya kita sudah menggunakan while listening dan listeningnya masih true. Perlu ya, program yang bagus tentunya perlu ada mekanisme yang mengubah listeningnya menjadi false supaya servernya berhenti. Ini servernya kita bisa force close. Nah, seperti itu kira-kira dua materi tambahan yang lumayan agak advance ya tentunya, tapi belum production ready, yang bisa menjadi rujukan kalian dalam mengembangkan lebih lanjut. Oke, sekian materi kita, dan sekian materi terakhir juga dari mata kuliah ini ya. Semoga ujiannya berjalan lancar. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.